Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang yang tertawa terbahak-bahak. Ulama besar ahli fikih dan pakar hadis kelahiran Uzbekistan, Imam Abu Lais Samarkandi, menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang yang tertawa terbahak-bahak. Imam Abu Lais menceritakan kisah ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid. Tiba-tiba ada orang berbicara sambil tertawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di hadapan mereka dan memberi salam lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan." Sahabat bertanya, "Apakah yang menghancurkan kelezatan itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kematian." Kemudian Rasulullah keluar melihat orang-orang sedang tertawa gelak gembira. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Ingatlah demi Allah yang jiwaku di tangannya. Andaikan kamu mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis." Kemudian di lain hari beliau keluar dan melihat orang-orang yang sedang tertawa terbahak-bahak sambil berbicara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam dan berkata, "Sesungguhnya salam ini pada mulanya asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing pada hari kiamat." Ditanya, "Siapakah orang-orang asing itu pada hari kiamat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka adalah orang yang berbuat baik di masa kerusakan manusia." Artinya, jika manusia telah rusak moralnya ataupun akhlak, maka mereka tetap memperbaiki akhlak mereka. Imam Abu Lais juga menceritakan riwayat dengan sanad dari Ishaq bin Mansur berkata, ketika Khidir akan berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa berkata, "Berilah nasihat kepadaku." Khidir berkata, "Ya Musa, jangan banyak bicara dan jangan berjalan tanpa kepentingan dan jangan tertawa tanpa sesuatu yang menertawakan. Dan jangan menempelak orang yang salah dengan dosa kesalahannya. Dan menangislah atas dosa-dosamu sendiri, wahai putra Imran." Ja'far bin Auf dari Mas'ud dari Auf bin Abdullah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya tidak tertawa melainkan senyum simpul dan tidak menoleh kecuali dengan wajahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa senyum itu sunnah dan tertawa terbahak-bahak itu makruh. Maka seharusnya orang yang akalnya sehat tidak tertawa berlebihan. Sebab orang-orang yang tertawa di dunia kelak akan banyak menangis di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hendaklah kamu sedikit tertawa dan banyak menangis setelah menerima pembalasan dari amal perbuatan mereka." Ulama tabi'in Imam Hasan al-Basri berkata, "Sungguh ajaib seseorang dapat tertawa padahal di belakangnya ada api neraka. Dan orang yang bersenang-senang sedang di belakangnya mengintai maut." Dikisahkan suatu hari Hasan al-Basri bertemu dengan pemuda yang sedang tertawa. Lalu beliau bertanya, "Hai anak, apakah engkau sudah menyeberang Sirat?" Jawabnya, "Belum." "Apakah engkau pasti akan masuk surga atau neraka?" Pemuda itu menjawab, "Belum." "Lalu kenapa engkau tertawa demikian?" Maka sejak itu pemuda tersebut tidak tertawa lagi. Nasihat Imam Hasan benar-benar meresap ke dalam hatinya, sehingga ia bertobat dari tertawa. Demikianlah nasihat dari ulama yang mengamalkan ilmunya dengan benar. Hikmah yang dapat kita petik adalah larangan tertawa terbahak-bahak, karena banyak tertawa berlebihan bisa menyebabkan hati mati. Dan berikut ini adalah 5 kriteria manusia yang diberi kabar gembira saat sakratul maut. Sakratul maut adalah saat di mana seseorang akan menghadapi kematian, yaitu berpisahnya ruh dari jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan betapa dahsyatnya sakratul maut. Maut itu bagaikan pohon berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, maka tiap duri berkait dengan urat, lalu dicabut oleh seseorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tinggal. Abu Lais Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang lalai, menerangkan kriteria orang-orang yang diberi kabar gembira saat sakratul maut. Dan ini adalah 5 kriteria manusia yang mendapat kabar gembira saat sakratul maut.
Yang pertama adalah orang awam yang mukmin. Dia akan diberitahu oleh malaikat, jangan takut, kamu tidak akan kekal dalam neraka. Bahkan kamu tetap akan mendapat syafaat para nabi-nabi dan orang-orang salihin. Jangan bersedih atau berduka atas kekurangan pahala dan kamu pasti masuk surga. Yang kedua, orang yang ikhlas. Malaikat akan berkata kepadanya, engkau jangan khawatir karena amalmu telah diterima. Jangan pula bersedih terhadap kekurangan pahala, karena kamu pasti mendapat pahala berlipat ganda. Yang ketiga, orang yang bertaubat. Orang yang bertobat akan mendapat kabar gembira. Jangan khawatir terhadap dosa-dosamu, semuanya sudah diampuni. Jangan sedih terhadap pahala, pasti kamu dapatkan atas amalmu setelah bertaubat. Yang keempat, orang yang zuhud ataupun zahid. Bagi orang zahid ataupun zuhud terhadap kesenangan dunia, maka diberi kabar gembira. Jangan khawatir, hari ini masyhar atau hisab, dan jangan berduka sebab akan dikurangi pahalamu. Terimalah kabar gembira bahwa kamu akan masuk surga tanpa hisab. Yang kelima adalah ulama yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Para ulama akan mendapat kabar gembira. Kamu jangan takut dari dahsyatnya hari kiamat. Jangan pula berduka, karena Allah akan membalas amalmu dengan surga. Juga orang-orang yang mengikuti jejakmu. Kata Abu Lais, sungguh beruntunglah mereka yang mendapat kabar gembira menjelang matinya, sebab berita gembira hanya untuk orang mukmin yang baik amal perbuatannya. Malaikat akan turun kepadanya lalu bertanya, siapakah kamu? Kami tidak melihat muka yang lebih elok dari kamu, dan yang lebih harum dari baumu. Jawab malaikat maut, kamu dahulu adalah kawanku yang mencatat amalmu ketika di dunia, dan kami juga menjadi kawanmu di akhirat. Dan inilah 5 kriteria orang yang mendapat kabar gembira saat sakratul maut. Dan juga tentang kisah Rasulullah SAW menegur orang yang tertawa terbahak-bahak. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.